Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di sini di Warung Bahbong, salah satu channel YouTube yang akan membuat kita di hari ini menjadi lebih baik dari kita di hari kemarin. Yuk ngobrol bareng dan tentu aja ngopi bareng. Oh ya, kalau teman-teman mendengarkan atau menyimak obrolan ini tapi belum ada kopi, ya saya saranin bikin kopi dulu, atau boleh pesen ke kafe, boleh pesen ke warung kopi, boleh ke abang-abang yang di pinggir jalan, atau minta ke tetangga kalau nggak ada, atau bikin kopi sendiri di rumah. Mau sasetan, mau yang mahal, mau yang murah, bebas. Karena ini judulnya kita mau ngobrol dan ngopi bareng. Ingat ya. Kali ini kita pengen ngobrol tentang yang namanya kesabaran. Menurut teman-teman apa sih kesabaran itu? Sabar. Ada orang dimarahin bos, dimarahin orang di jalan misalnya, nggak kenal. Dalam hati dia berkata sabar. Apa itu bentuk kesabaran? Ya, dan banyak hal di dalam hidup kita ini yang selalu ketika kita ketemu titik, apakah itu masalah, apakah itu kesulitan, apakah itu tantangan, hambatan, gangguan, dan lain sebagainya, tuh mungkin kawan-kawan ngopi ini ujung-ujungnya ya udahlah, sabar aja. Itu kalimat sakti. Saya ingin ngajak teman-teman ini ya sambil ngopi, mungkin sedikit merenung dari perjalanan hidup teman-teman ya, atau perjalanan hidup saya lah katakanlah. Mungkin ada teman-teman yang usianya udah lebih dari 30, udah lebih dari 40, atau mungkin baru di atas 20. Ada nggak momen dimana itu adalah momen terburuk, tersulit, terberat, atau sering kita sebut dengan musibah? Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah mengalami kesulitan ekonomi, atau mungkin pernah mengalami fase di mana nganggur, ngelamar kerja kemana-mana nggak ada yang nerima, alasannya nggak ada pengalaman. Ya gimana mau ada pengalaman kalau kita dari awal lulus sekolah atau kuliah udah ditolak? Dari mana kita mau punya pengalaman? Ya tapi begitulah kenyataan di dunia usaha atau di dunia kerja. Selalu orang bertanya pengalaman kita apa. Di situ kita lama nggak dapat kerjaan, akhirnya kita jawab sendiri dalam diri kita, ya udahlah sabar aja, nanti juga dapat kerjaan. Atau mungkin teman-teman yang lain pernah menghadapi satu momen musibah, misalnya kehilangan orang yang paling kita sayangin, atau kehilangan sesuatu yang mungkin berharga banget buat kita, yang kita udah kumpulin bertahun-tahun misalnya. Pasti kita ngomong, wih nggak gampang, sabar itu nggak gampang. Ngomong gampang, lu nggak ngalamin apa yang gua alamin, lu nggak ngerasain apa yang gua rasain. Jadi ketika ada orang lain, sahabat, keluarga yang nasehatin, kita bilang sabar. Sabar apaan? Ngerti apa lu? Lu nggak ngerasain yang gua rasain. Tapi berbilang waktu, berbilang tahun, akhirnya ya kembali juga, ya udahlah sabar. Ada salah satu guru saya yang pernah
menyampaikan ke saya bahwa sabar itu kunci. Sabar itu kunci segala masalah, kuncinya sabar. Ada guru saya yang mengatakan bahwa hidup ini kuncinya pertolongan dari Allah, dari Tuhan. Dengan apa? Guru saya mengatakan dengan sabar dan sholat. Sabar dulu, lalu sholat. Ada yang mengatakan sabar itu obat. Obat ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, dan itu juga bisa menjadi pintu pembuka untuk peluang-peluang atau momentum baru untuk kita itu lebih maju. Jadi tidak mungkin dan tidak bisa kita melalui fase-fase dalam kehidupan kita ini tanpa yang namanya sabar atau kesabaran. Kira-kira gitu nggak teman-teman? Coba teman-teman ingat kembali momen tidak tahu lagi harus ngapain, harus ke siapa, harus nemuin orang mana lagi, harus nyari solusi apa. Sorry teman-teman, nggak ada maksud nih untuk membuka luka lama atau ingatan lama, tapi setidaknya kita di titik hari ini kita mengingat kembali perjalanan kita yang sudah lewat, bahwa memang ternyata benar bahwa kesabaran itu adalah pondasi utama kita bisa melewati hari itu. Dan kita berharap hari esok ada solusi, besok ada keajaiban, hari esok lebih baik. Dan semua doa-doa baik terkumpul hari itu di satu titik yang namanya kesabaran. Lalu dorongan itu muncul dan kata-kata sakti itu muncul. Apa itu? Teman-teman sendiri yang tahu. Apa kata sakti untuk teman-teman ketika di titik terendah atau di situasi di mana tidak tahu lagi harus berbuat apa? Pengalaman saya, perjalanan saya ngopi. Jadi tadi saya bilang teman-teman ya, ngopi itu bisa di mana aja. Bisa di rumah, bisa di pinggir jalan, tempat abang-abang yang 4 ribuan itu. Kopinya pun gak harus kopi yang enak. Kadang kita kopi saset. Bahkan mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin ampas kopi dikasih air panas lagi, jadi kopi juga. Artinya antara ngopi dengan sabar itu menurut saya sudah menjadi satu kesatuan. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Iyalah, buat orang-orang yang pernah bermasalah pasti tahu rasanya ngopi pada saat masalah itu sudah memuncak. Mungkin kita nggak enak makan, mungkin kita nggak enak tidur, mungkin kita nggak mau ketemu orang. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada pernah kita dalam kondisi sesakit apapun kita tidak enak ngopi. Kalau ada teman-teman yang tidak setuju silahkan komen di mana momen ngopi itu nggak enak. Sepahit apapun, serendah apapun, sesulit apapun, ngopi itu adalah enak. Oh iya, saya juga ingat ada guru-guru saya yang lain di bidang yang lain, di tempat yang lain, di peristiwa yang lain. Mereka memberikan saya satu nasihat. Ya tentu saja nasihat itu selalu dan selalu dikemas dengan edisi ngopi bareng. Salah satu guru saya masih ingat bilang ke saya, "Mas, sabar itu bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri." Karena apa? Di dalam kesabaran itu juga ada percayakan dengan rezeki. Ya teman-teman, percayakan dengan rezeki. Rezeki sudah diatur, rezeki sudah dijatah. Nah, salah satu rezeki adalah dari kesabaran. Bahkan guru saya mengatakan, bisa jadi rezeki kamu itu bukan dari kehebatanmu, bukan dari kerja kerasmu,
tapi kesabaranmu memaklumi, memaafkan kesalahan orang-orang di sekelilingmu. Ketika kamu sabar bergaul sama mereka, ketika kamu sabar berhubungan dengan mereka dan menerima mereka apa adanya, itulah rezeki kamu. Jadi sebenarnya rezeki itu gampang, yang penting kamu sabar. Sampai kapan? Nah itu nanti. Sampai kapan? Ya kita sendiri yang tahu teman-teman. Ya enggak. Saya bicara di sini, saya anggap saya lagi ngopi sama teman-teman. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini teman-teman akan jawab, boleh dalam hati, boleh juga di kolom komentar. Kopi udah mau habis nih. Mungkin teman-teman yang lagi nikmati video ini di sela waktu kerja, biasanya kita isoma itu kan paling 30 menit. Kita sholat, kita makan siang, terus ngopi paling 15 menit. Is okay lah, anggaplah ini sebagai temen ngopinya kawan-kawan. Yang terakhir ini yang terpenting sebenarnya, karena banyak sekali orang yang mengatakan, teman-teman pasti pernah dengar nih, saya yakin kalau mereka bilang kesabaran itu ada batasnya. Oh iya, silahkan, bagi yang berpendapat seperti itu saya setuju dan saya menerima kok. Tapi boleh nggak saya kasih pemikiran yang sedikit berbeda? Karena di titik ini saya sudah merasakan betul bahwa kesabaran itu tidak boleh ada batasnya. Karena batas kesabaran adalah batas umur kita. Di saat umur kita berakhir, disitulah batasnya kesabaran. Jadi selama kita menjalani hidup, ya harus tetap sabar. Nah ketika orang bertanya sampai kapan, berarti kalau orang bertanya sampai kapan, itu ukurannya waktu. Dan waktu itu relatif teman-teman, betul nggak? Relatif. Kadang-kadang kita nunggu 5 menit, ngantri 10 menit, itu sudah sangat lama. Apalagi dalam situasi yang tidak menyenangkan kita. Tapi kalau situasinya menyenangkan, kita punya teman-teman yang punya putra atau putri misalnya, atau teman-teman yang punya pasangan atau calon pasangan misalnya, jangankan sehari 2 hari, gak kerasa bahasanya, waktu berlalu begitu cepat. Orang-orang yang kita cintai sudah besar, kita merasa kehilangan momen untuk bersama mereka. Artinya ukurannya bukan waktu, tapi lama atau sebentar. Maka di seruputan yang terakhir ini, kita seruput dulu bareng-bareng. Ayo teman-teman, jadikan sabar sebagai pondasi, jadikan sabar sebagai kunci, jadikan sabar sebagai dinding, sebagai atap dari rumah kehidupan kita. Sehingga ketika orang lain atau diri kita bertanya, mau sampai kapan? Sabar dengan tegas, dengan yakin dan percaya kita menjawab, saya akan terus bersabar. Sampai kapan? Sebentar lagi. Sampai kapan? Sebentar lagi. Sampai kapan? Sebentar lagi. Jadi teman-teman, bersabarlah sebentar lagi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat, silakan teman-teman komen atau bagikan ini ke orang yang kita sayangi.